online semakin hari semakin mengkhawatirkan. Seorang siswa SMP di Kulon Progo bahkan sampai tidak masuk sekolah selama 1 bulan karena kecanduan judi online. Nah, ini anak ini ada pinjaman terindikasi Kasus anak minjam terjerat teman dan keterangan sebagainya selama lebih dari sampai 4 juta rupiah. Ini Setelah hanya tidak diusut, bisa ternyata penyebab mengembalikan siswa tersebut dan tidak anaknya berani takut. masuk sekolah karena malu kepada teman-temannya. Pasalnya ia ternyata meminjam sejumlah uang dari beberapa teman yang diduga digunakan untuk melunasi utang judi online dan pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Haliza Shalda Pramesti dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 17016250095 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya ingin menganalisis studi kasus perkembangan peserta didik melalui 5 sudut pandang teori. Tokoh pertama akan dibacakan oleh Dina terkait dari pakar psikoanalisa. Tokoh kedua akan dibacakan oleh Arini dari pakar behavioristik. Tokoh ketiga akan dibacakan oleh Anis terkait dari pakar kognitif. Tokoh empat akan dibicarakan oleh saya sendiri, Haliza Shalda, terkait pakar humanistik. Dan terakhir, tokoh kelima akan dibicarakan oleh Fajar terkait dari pakar psikososial. Baik. Sinopsis pada studi kasus ini, kami akan menganalisis kecanduan judi online siswa SMP di Kulon Progo tak masuk sekolah sebulan. Dari sinopsis studi kasus tersebut terlihat bahwa seorang siswa kelas 9 di sebuah SMP di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta ini tidak masuk sekolah tanpa keterangan hampir 1 bulan penuh. Nah, setelah pihak sekolah melapor ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Distikpora Kulon Progo dan ditelusuri lebih jauh lagi, terungkap bahwasannya siswa tersebut sebenarnya menghindari sekolah karena rasa malu dan rasa takut. Kronologi ini bermula ketika siswa tersebut gemar bermain game daring yang mewajibkan pengisian saldo atau top up. Kebiasaan ini berkembang menjadi kecanduan hingga ia mulai beralih ke judi online atau judol. Nah, karena kalah bermain judol, ia mencari dana tambahan lewat pinjaman online atau pinjol. Dari meminjam uang ini dari teman-teman dan sekolahnya itu kira-kira totalnya hampir sekitar 4 juta rupiah. Untuk menutup uang pinjol tersebut maupun kekalahan dari judol tersebut, karena ia tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut, ia merasa malu dan takut akan bertemu teman-teman di sekolahnya, sehingga ia memilih tidak berangkat ke sekolah sama sekali. Nah, dari hasil pendalaman ini, siswa ini tinggal bersama ibunya, sementara ayahnya bekerja merantau di Kalimantan. Dan keluarganya ini tergolong yang kurang mampu secara ekonomi. Kasus ini kemudian ditangani oleh lintas sektor dari Distikpora, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jadi melalui Dinsos dan PPPA. Serta ada psikolog klinis yang dikerahkan untuk memberikan pendampingan khusus psikologi bagi siswa dan keluarganya, termasuk opsi pemindahan sekolah maupun program kejar paket B apabila siswa tersebut tidak nyaman kembali ke sekolah asal. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus berdasarkan perspektif teori psikoanalisa Sigmund Freud. Kasus yang saya analisis adalah seorang remaja yang mengalami kecanduan game dan judi online sehingga berdampak pada perilaku, hubungan sosial, dan aktivitas pendidikannya. Nah, menurut Sigmund Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. ID merupakan dorongan untuk memperoleh kesenangan secara instan, lalu ego berfungsi mengendalikan dan menyesuaikan dorongan tersebut dengan realitas, sedangkan superego berperan sebagai pengontrol moral atau hati nurani. Jadi, menurut teori psikoanalisa Freud, perilaku siswa ini dipengaruhi oleh konflik antara ID, ego, dan superego yang belum seimbang. Dari segi faktor penyebab, ID mendorong siswa untuk mencari kesenangan instan melalui game dan judi online. Namun, karena ego pada masa remaja masih berkembang, siswa belum mampu mengendalikan dorongan tersebut dengan baik. Selain itu,
Kurangnya kehadiran ayah sebagai figur otoritas di rumah juga dapat melemahkan pembentukan superego, sehingga kontrol diri siswa terhadap perilakunya menjadi kurang optimal. Aspek perkembangan yang terlibat dalam kasus ini adalah perkembangan kepribadian dan sosial emosional. Hal ini terlihat dari kesulitan siswa dalam mengendalikan impuls, mengelola rasa malu, dan menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Konflik batin yang muncul membuat siswa memilih menghindari masalah dengan tidak masuk sekolah daripada menyelesaikannya secara langsung. Jika dilihat dari tahapan perkembangan, siswa berada pada masa remaja awal. Pada tahap ini, identitas diri, kemampuan mengontrol emosi, dan pengambilan keputusan masih dalam proses perkembangan. Oleh karena itu, remaja cenderung lebih mudah terpengaruh oleh dorongan kesenangan sesaat dan lingkungan di sekitarnya. Implikasi pendidikan dari kasus ini adalah perlunya peran sekolah dalam memberikan bimbingan dan konseling. Guru perlu membantu siswa mengembangkan kontrol diri, kemampuan mengelola emosi, serta keterampilan menyelesaikan masalah. Selain itu, sekolah juga perlu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung agar siswa tidak semakin menarik diri dari lingkungan pendidikan. Adapun solusi yang dapat dilakukan melibatkan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Orang tua perlu meningkatkan komunikasi, pengawasan, dan kedekatan emosional dengan anak. Guru dapat memberikan pendampingan, motivasi, serta bekerja sama dengan orang tua dalam memantau perkembangan siswa. Sementara itu, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang positif, memberikan edukasi mengenai bahaya judi online, dan menyediakan kegiatan yang bermanfaat bagi para remaja. Dengan demikian, perilaku siswa ini tidak hanya dipengaruhi oleh kecanduan judi online, tetapi juga oleh konflik psikologis yang berkaitan dengan perkembangan kepribadiannya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membantu siswa mengembangkan kontrol diri dan menyelesaikan masalahnya dengan cara yang lebih positif. Sekian dari saya, terima kasih. Izinkan saya melanjutkan dari sisi behavioristik. Kasus ini sebenarnya adalah contoh nyata dari prinsip penguatan milik Skinner, di mana game online yang mengharuskan top up dirancang dengan sistem reward yang tidak terduga, mirip dengan variable Bayesian reinforcement di mana kemenangan datang secara acak. Pola penguatan acak inilah yang justru paling kuat mempertahankan perilaku, lebih kuat dibandingkan hadiah yang diberikan secara teratur. Lalu perilaku ini meluas ke judi online melalui proses generalisasi stimulus sebagaimana dijelaskan oleh Pavlov bahwa stimulus baru yaitu aplikasi judul memunculkan respon yang sama, yaitu dorongan untuk terus bermain demi sensasi menang. Dari sudut pandang Thorndike dan Love of efeknya, setiap kali siswa ini menang, perilaku berjudi diperkuat karena dianggap menghasilkan efek yang memuaskan, sehingga frekuensinya pun meningkat. Betul. Waston menekankan bahwa perilaku terbentuk dari stimulus respon yang dipelajari dari lingkungan, bukan hanya bawaan. Lingkungan digital yang permisif dan minim pengawasan adalah stimulus yang melatih siswa, langkah demi langkah dari sekedar bermain game hingga akhirnya kecanduan judi online. Oke. Jadi, kalau kita lihat dari sisi kognitif nih, siswa kelas 7 ini tuh berada pada tahap operasional formal menurut Piaget, di mana idealnya mereka tuh sudah mampu berpikir secara abstrak nih dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Namun, dalam kenyataannya tuh kemampuan berpikir hipotetis deduktif pada usia ini tuh ya memang masih dalam proses pematangan, sehingga ia gagal memperhitungkan risiko finansial dan sosial nih dari judi online serta pinjaman berbunga sebelum benar-benar terjerat. Jadi dapat dilihat nih bahwa keputusan yang diambil ini lebih berfokus pada penyelesaian masalah secara cepat daripada mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Jika kita gunakan teori penalaran moral dari Kohlberg, perilaku siswa ini tuh tampak berada pada tahap prakonvensional menuju konvensional, di mana keputusan moral lebih didasarkan pada upaya menghindar hukuman atau rasa malu nih, bukan pada pertimbangan etis yang matang. Dapat dilihat bahwa ia lebih memilih membayar hutang dengan berhutang lagi nih. Dan ketika gagal ya ia menghindar daripada mencari penyelesaiannya gitu loh. Yang menunjukkan bahwa penalaran moral yang belum berkembang penuh untuk menghadapi dilema seperti ini. Sementara itu, kalau kita lihat dari sudut pandang
konstruktivistik Vygotsky, perkembangan kognitif dan moral anak nih sangat dipengaruhi interaksi sosial dan scaffolding. Scaffolding itu arahan atau bimbingan nih dari orang dewasa di sekitarnya. Dan dalam kasus ini, dukungan dari guru, orang tua, maupun lingkungan terdekat nih sebagai zona perkembangan proksimalnya itu terlihat tidak hadir dengan optimal gitu loh. Terutama disebutkan bahwa ayahnya tuh merantau, jadinya pengawasan di rumah maupun di sekolahnya tuh kurang intensif gitu loh. Jadi anak ini tuh akhirnya belajar menyelesaikan masalah keuangan dan rasa malunya sendiri tanpa bimbingan dari orang yang lebih kompeten nih. Sehingga ya solusinya pun keliru gitu loh. Jadi bisa dikatakan bahwa anak ini tuh sebenarnya memang berusaha memecahkan masalahnya, namun tanpa arahan atau bimbingan yang tepat nih dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, menurut saya ya, pendekatan yang paling tepat itu bukan sekedar memberikan hukuman nih, melainkan juga pendampingan, edukasi, dan dukungan dari keluarganya, sekolah, serta lingkungan sekitar. Dan dengan bimbingan yang tepat ini, anak tuh pasti dapat belajar gitu loh, memahami konsekuensi dan tindakannya di kemudian hari, serta mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang lebih baik lagi nih. Dan juga otomatis hal ini mencegah terulangnya masalah serupa nih di kemudian hari. Begitu kalau dilihat dari sisi kognitifnya. Baik, saya di sini Haliza Shelda selaku dari sudut pandang 4 teori belajar humanistik akan menelaah dari studi kasus tersebut. Jadi saya ingin melihat kasus ini dari kebutuhan dasar manusia menurut hierarki Maslow. Siswa ini berasal dari keluarga yang kurang mampu dengan figur ayah yang kurang optimal. Jadi kebutuhan rasa aman dan akan kasih sayang dari kehadiran figur ayah ini tidak terpenuhi secara optimal. Jadi ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, jadi anak tersebut cenderung mencari pemenuhan di ruang lain termasuk dunia digital yang menawarkan sensasi yang penuh melalui pencapaian instan dari game dan judi online tersebut. Nah, pendekatan humanistik Carl Rogers menekankan pentingnya penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard dan pemahaman empatik. Jadi sayangnya yang dialami oleh siswa ini justru sebaliknya. Ia merasa dihakimi dan malu di hadapan teman-temannya karena utangnya yang hampir 4 juta rupiah itu yang ia buat, sehingga ia kehilangan dari rasa aman secara emosional di lingkungan sekolah. Inilah yang mendorongnya siswa tersebut menghindar, bukan karena tidak ingin belajar, namun karena lingkungan belajarnya saat ini sudah mengancam dalam dirinya sendiri. Lalu pendekatan humanistik ini juga menyoroti pentingnya aktualisasi diri yang sehat. Pada usia remaja, siswa membutuhkan ruang untuk merasa kompeten dan dihargai. Ketika ruang tidak tersedia di lingkungan sekolah maupun rumah, game dan judi online itu menjadi tempat semu untuk merasa menang dan diakui, meski sebenarnya destruktif. Berarti pendekatan yang dibutuhkan bukan menghukum, melainkan menciptakan kembali ruang aman bagi anak tersebut. Ya, jawabannya tepat, karena sekolah dan keluarga itu menjadi tempat yang menerima anak sebagai apa adanya, sehingga ia berani terbuka tentang masalahnya tanpa takut dihakimi, dan dari sanalah proses pemulihan serta belajar yang bermakna bisa benar-benar dimulai. Terima kasih. Selanjutnya ada teori perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erikson. Dari teori ini menjelaskan, siswa SMP ini berada pada tahap pencarian jati diri di tengah kebingungan peran, masa di mana remaja sedang mencari jati diri dan tempatnya di lingkungan sosial, termasuk di kelompok teman sebaya. Pada tahap ini, penerimaan dari teman sebaya menjadi sangat penting, dan tekanan untuk diterima bisa membuat remaja mengikuti perilaku kelompok. Termasuk dalam hal ini, kemungkinan ikut-ikutan bermain game atau judi online karena teman-temannya juga melakukannya. Akibat dari kecanduan dan taruhan tersebut, ia mulai berani meminjam uang demi bisa terus bermain hingga akhirnya terjebak dalam masalah finansial. Ketika ia gagal membayar utang dan merasa malu di hadapan teman-temannya, ini bukan sekedar masalah finansial, tetapi pukulan langsung terhadap pembentukan identitasnya.
Ia berisiko mengalami kebingungan peran, merasa tidak pantas menyandang identitas sebagai siswa yang baik, sehingga ia menarik diri secara total dari lingkungan sekolah daripada menghadapi krisis identitas tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian krisis psikososial pada tahap ini sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial yang konstruktif. Pendampingan psikologis yang dilakukan oleh dinas sosial dan psikolog klinis dalam kasus nyata ini sebetulnya sangat krusial. Tanpa intervensi dan pendampingan yang tepat, anak bisa terjebak pada identitas negatif, yaitu melihat dirinya sebagai anak bermasalah atau anak yang gagal. Hal ini justru bisa mempengaruhi perilaku menghindar dan berdampak panjang terhadap kepercayaan diri serta kemampuannya membangun hubungan sosial yang sehat di tengah perkembangan berikutnya. Berdasarkan analisis dari kelima teori perkembangan peserta didik di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus siswa SMP di Kulon Progo yang kecanduan judi online dan absen sekolah selama sebulan bukanlah persoalan tunggal, melainkan akumulasi dari beberapa faktor perkembangan yang saling mempengaruhi. Yang pertama, secara psikoanalisa, yaitu konflik antara ID, ego, dan superego yang belum seimbang, membuat anak mencari kepuasan instan melalui judi online. Kemudian, menggunakan penghindaran sekolah sebagai mekanisme pertahanan diri dari rasa malu. Yang kedua, ada secara behavioristik, yaitu perilaku kecanduan terbentuk melalui pola penguatan acak dari game dan judi online, serta diperkuat oleh penguatan negatif berupa pengurangan rasa cemas saat ia berhasil menghindari sekolah. Yang ketiga ada secara kognitif, moral, dan konstruktivistik, yaitu kemampuan berpikir abstrak dan penalaran moral anak yang belum matang sepenuhnya. Ditambah minimnya scaffolding dari orang dewasa, membuatnya mengambil keputusan keliru dalam menyelesaikan masalah finansialnya. Yang keempat ada secara humanistik, yaitu kebutuhan dasar akan rasa aman dan penerimaan tanpa syarat tidak terpenuhi secara optimal, sehingga anak mencari pelarian semu melalui dunia digital, dan akhirnya menghindar dari lingkungan yang terasa mengancam konsep dirinya. Yang kelima ada secara psikososial, yaitu anak sedang menghadapi krisis pencarian identitas dan kegagalan membayar utang serta rasa malu di hadapan teman sebaya berisiko mendorongnya ke arah kebingungan peran atau identitas negatif jika tidak segera didampingi. Dengan demikian, kelima teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan bahwa akar masalah bersifat multidimensional, mencakup dorongan psikologis internal, pola perilaku yang dipelajari dari lingkungan digital, keterbatasan kognitif, dan moral usia remaja, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, serta krisis identitas yang khas pada masa remaja awal. Baik, selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kasus yang telah dijelaskan, terdapat beberapa rekomendasi penyelesaian yang dapat dilakukan oleh sekolah, keluarga, dan pihak terkait untuk membantu siswa mengatasi permasalahan yang dialaminya. Yang pertama, pendampingan psikologis berkelanjutan, melibatkan psikolog atau konselor untuk membantu anak memahami dan mengelola konflik emosionalnya, sejalan dengan kebutuhan psikoanalisa dan psikososial, agar anak mampu membangun mekanisme pertahanan diri yang lebih sehat dan menuntaskan krisis identitasnya secara positif. Yang kedua, modifikasi perilaku secara bertahap, menerapkan prinsip behavioristik secara positif, misalnya dengan memberi penguatan atau reinforcement terhadap perilaku belajar dan kehadiran di sekolah, sekaligus membatasi akses dan paparan terhadap aplikasi game atau judi online yang memicu perilaku adiktif. Yang ketiga, pendampingan kognitif dan literasi digital serta finansial, memberikan edukasi tentang resiko pinjol dan judul secara konkret dan bertahap, sesuai tahap berpikir remaja, serta melatih penalaran moral melalui diskusi kasus nyata agar anak mampu membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Yang keempat, menciptakan ruang aman dan dukungan tanpa menghakimi. Sekolah dan keluarga perlu menerapkan pendekatan humanistik dengan menerima anak tanpa stigma. Memberi kesempatan untuk pulih dan kembali belajar dengan rasa percaya diri, misalnya melalui program reintegrasi yang tidak mempermalukan anak di depan teman-temannya. Yang kelima, penguatan dukungan sosial dan keterlibatan keluarga, mendorong komunikasi yang lebih intensif antara sekolah, orang tua, termasuk ayah yang merantau, dan teman sebaya,
agar anak konsisten memiliki figur pendukung dalam proses perkembangan identitas dan moralnya. Lalu yang keenam, penyediaan jalur pendidikan alternatif yang fleksibel. Sebagaimana telah diupayakan oleh Disdikpora Kulon Progo, opsi pemindahan sekolah atau program kejar paket B penting disediakan agar hak pendidikan anak tetap terjamin, terutama jika ia belum siap secara psikologis untuk kembali ke lingkungan sekolah asal. Pada akhirnya, penyelesaian kasus ini menuntut kolaborasi lintas pihak, yaitu sekolah, keluarga, dinas terkait, dan tenaga profesional psikologis, agar anak tidak hanya terbebas dari jeratan judi online dan pinjaman online, tetapi juga dapat melanjutkan tahap perkembangannya secara utuh dan sehat. Sekian dari saya, terima kasih.